Boleh saya minta nasinya? Saya lapar, belum makan dari kemarin. Ini, bisa saja. Terima kasih banyak, Mas. Akhirnya saya bisa makan hari ini. Ya Allah, kasihan wanita tadi. Semoga nasi tadi yang aku berikan bisa cukup untuk dimakannya. Maaf Mbak, taman ini belum buka. Kamu siapa dan lewat dari pintu mana? Bayangkan, kamu cuma punya satu nasi bungkus untuk bertahan hidup hari ini. Dan di depanmu ada orang asing yang kelaparan sejak kemarin. Apa yang akan kamu lakukan? Itulah pilihan yang harus dihadapi seorang pemuda miskin bernama Abdul M. Yuiz. Ia tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Tapi satu keputusan kecil yang ia ambil pagi itu, justru mengubah seluruh hidupnya. Karena pengemis yang ia tolong, ternyata bukan manusia biasa. Dan yang terjadi setelahnya, benar-benar di luar nalar. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Dan jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh seperti ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, kota Blitar masih diselimuti kabut tipis yang turun perlahan seperti tirai putih yang menutupi sebagian jalanan. Udara terasa dingin dan lembab, membuat siapapun yang keluar rumah memilih berjalan lebih cepat dari biasanya. Suasana kota belum sepenuhnya hidup. Hanya suara langkah kaki, sesekali suara motor yang lewat, dan desir angin pagi yang menyelinap di antara pepohonan. Di sudut jalan yang tidak terlalu ramai, seorang pemuda berjalan pelan dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana pendek hitamnya. Namanya Abdul M. Yuiz. Usianya baru 23 tahun, tetapi hidup sudah mengajarkannya banyak hal tentang kerasnya dunia. Abdul M. Yuiz bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang tukang kebun di sebuah taman bunga tua yang terletak tidak jauh dari tempatnya berjalan sekarang. Setiap hari, dari pagi hingga sore, ia menghabiskan waktunya menyiram tanaman, membersihkan daun kering, dan merawat bunga-bunga agar tetap hidup dan indah. Kaos hitam yang ia kenakan terlihat sudah pudar warnanya. Bekas sering dicuci, mungkin juga karena usianya yang sudah lama. Sandal jepit yang ia pakai bahkan sudah tipis di bagian tumit, hampir habis termakan waktu. Tapi di balik penampilannya yang sederhana, wajah Abdul M. Yuiz tetap terlihat tenang. Ia bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Hidupnya memang tidak pernah mudah, tapi ia sudah terbiasa menjalaninya tanpa banyak bicara. Langkah Abdul M. Yuiz berhenti di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung sederhana itu menjual nasi bungkus, gorengan, dan teh hangat. Letaknya tepat di dekat pintu masuk taman bunga tempat ia bekerja. Aroma nasi hangat dan sambal langsung menyambutnya begitu ia mendekat. "Pagi, Bu," sapa Abdul M. Yuiz pelan. "Pagi, M. Yuiz." "Seperti biasa," jawab ibu warung sambil tersenyum ramah. Abdul M. Yuiz mengangguk. Ia lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Ia menghitungnya pelan, memastikan jumlahnya cukup. "Iya, Bu, satu nasi bungkus saja." Ibu warung mengambil satu nasi bungkus yang masih hangat, membungkusnya lagi dengan kertas coklat, lalu menyerahkannya. "Ini masih hangat. Lauknya tempe orek sama telur ya?" Abdul M. Yuiz tersenyum kecil. "Sudah enak itu, Bu. Terima kasih." Ia memberikan uangnya. Pas. Tidak lebih. Tidak kurang. Itu adalah uang yang ia sisihkan dari gajinya yang tidak seberapa. Nasi bungkus itu bukan sekadar sarapan. Itu adalah jatah makan Abdul M. Yuiz untuk hari ini. Ia sudah terbiasa makan 2 kali sehari, bahkan kadang hanya sekali, agar bisa menghemat untuk membayar kontrakan kecilnya dan kebutuhan hidup lainnya. Setelah menerima nasi bungkus itu, Abdul M. Yuiz berjalan menuju taman bunga. Ia tidak langsung memakannya. Ia sudah terbiasa menahan lapar sampai jam istirahat siang agar tenaganya bisa bertahan lebih lama. Namun, baru beberapa langkah dari warung, langkahnya tiba-tiba melambat. Di dekat gerbang taman, ia melihat seseorang duduk di pinggir jalan. Seorang wanita. Seorang pengemis.
Rambutnya panjang, sedikit berantakan. Pakaiannya sederhana dan terlihat lusuh. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian Abdul Muiz. Wajah wanita itu sangat cantik. Cantik, tapi pucat. Matanya terlihat lelah. Bibirnya kering. Wajahnya seperti seseorang yang sudah lama tidak makan. Abdul Muiz sebenarnya sudah sering melihat pengemis di kota. Itu bukan pemandangan baru baginya. Tapi entah kenapa, wanita ini terasa berbeda. Ada sesuatu di matanya. Kesedihan yang dalam dan diam. Saat Abdul Muiz berjalan melewatinya, wanita itu menoleh pelan. "Mas, maaf." Suaranya lirih. Langkah Abdul Muiz terhenti. "Saya lapar. Dari kemarin belum makan." Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, terasa begitu berat. Abdul Muiz menatap wanita itu. Lalu tanpa sadar, ia menatap nasi bungkus di tangannya. Satu-satunya makanan yang ia punya hari ini. Kalau ia memberikannya, berarti ia harus bekerja seharian dengan perut kosong. Pekerjaannya bukan pekerjaan ringan. Ia harus mengangkat pot, menyiram tanaman, membersihkan taman yang luas. Semua itu butuh tenaga. Perutnya sendiri sudah mulai terasa lapar sejak tadi pagi. Namun, wanita di depannya terlihat jauh lebih lapar. Tangan wanita itu sedikit gemetar. Tatapannya tidak memaksa, tapi cukup untuk membuat hati siapapun merasa tidak tega. Di dalam hati Abdul Muiz, terjadi pergulatan kecil. Memberi, atau bertahan, menolong, atau memikirkan diri sendiri. Udara pagi terasa semakin dingin. Dan untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti hanya untuk menunggu satu keputusan kecil dari seorang pemuda miskin. Abdul Muiz menggenggam nasi bungkus itu sedikit lebih erat. Lalu menatap wanita itu sekali lagi. Akankah ia memberikan satu-satunya makanannya? Atau memilih bertahan demi dirinya sendiri? Abdul Muiz masih berdiri di tempatnya. Tangannya menggenggam nasi bungkus itu sedikit lebih erat. Hangatnya masih terasa menembus kertas coklat tipis yang membungkusnya. Aroma tempe orek dan nasi hangat samar-samar tercium, seolah mengingatkan bahwa itu adalah satu-satunya makanan yang bisa ia andalkan hari ini. Di depannya, wanita itu masih duduk lemah. Matanya menatap Abdul Muiz dengan harapan yang sangat sederhana. Hanya ingin makan. Tidak ada paksaan. Tidak ada tangisan berlebihan. Hanya tatapan lapar yang jujur. Dan justru itu yang membuat hati Abdul Muiz semakin berat. Ia menelan ludah pelan. Di dalam pikirannya, berbagai suara seolah saling bertabrakan. Kalau kamu kasih ini, kamu nggak makan seharian. Kerja kamu berat. Kamu bisa pingsan. Tapi dia bilang belum makan dari kemarin. Abdul Muiz menarik napas dalam. Perutnya sendiri sudah terasa kosong. Ia bahkan belum makan sejak malam sebelumnya. Biasanya ia masih bisa menahan, tapi hari ini, entah kenapa rasa laparnya terasa lebih cepat datang. Ia menunduk, menatap nasi bungkus itu. Lalu perlahan, ia mengangkat pandangannya kembali ke arah wanita itu. Wanita itu masih di sana. Masih menunggu. Masih lapar. Dan di detik itu, sesuatu di dalam hati Abdul Muiz seperti mengambil keputusan tanpa banyak berpikir lagi. Ia melangkah maju. Perlahan. Tanpa banyak kata. Ia jongkok di depan wanita itu, lalu mengulurkan nasi bungkus yang sejak tadi ia pegang. "Ini, makan saja," ucapnya pelan. Wanita itu terlihat kaget. Matanya langsung membesar. Tangannya sedikit terangkat, tapi ragu untuk menerima. "Mas, ini punya Mas, kan?" Suaranya bergetar. Abdul Muiz tersenyum kecil. Senyum sederhana, tapi tulus. "Iya, tapi saya masih kuat kerja kok. Kamu makan saja." Beberapa detik hening. Lalu tangan wanita itu perlahan menerima nasi bungkus itu. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih. Mas, terima kasih banyak." Suaranya hampir tidak terdengar. Abdul Muiz hanya mengangguk.
Iya, sama-sama. Ia tidak menunggu lebih lama. Tidak ingin membuat suasana menjadi canggung. Tidak ingin melihat lebih jauh rasa haru yang mungkin akan membuat hatinya ikut goyah. Ia berdiri, lalu berjalan masuk ke arah taman bunga. Meninggalkan wanita itu, bersama nasi bungkus yang seharusnya menjadi miliknya. Langkah Abdul Muiz terasa sedikit lebih ringan, meskipun perutnya kosong. Aneh. Seharusnya ia merasa kehilangan. Seharusnya ia merasa menyesal. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Ada hangat yang pelan-pelan memenuhi dadanya. Seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi di taman bunga selalu dimulai dengan suara air, gesekan daun, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Namun hari ini, terasa sedikit berbeda. Biasanya, sebelum mulai bekerja, Abdul Muiz akan duduk sebentar di bangku kayu dekat gudang. Ia membuka nasi bungkusnya, makan perlahan sambil menikmati suasana pagi. Tapi hari ini, bangku itu kosong. Dan Abdul Muiz langsung mengambil selang air. Ia membuka keran, lalu mulai menyiram bunga-bunga yang berjajar rapi di sepanjang jalan setapak taman. Air mengalir pelan, membasahi daun, menetes ke tanah. Namun baru beberapa menit bekerja, ia mulai merasakan sesuatu. Perutnya kosong, dan kini terasa lebih jelas. Baru juga mulai, gumamnya pelan sambil tersenyum kecil. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya. Namun tubuh tidak bisa sepenuhnya dibohongi. Semakin lama, rasa lapar itu semakin terasa. Tangannya mulai sedikit lemas. Gerakannya tidak sekuat biasanya. Matahari mulai naik. Kabut pagi perlahan menghilang. Warna-warni bunga mulai terlihat jelas. Indah seperti biasa. Tapi bagi Abdul Muiz, hari ini terasa lebih berat. Setelah selesai menyiram, ia mengambil gunting tanaman. Mulai memotong daun-daun kering, merapikan pot, dan mengangkat beberapa tanaman kecil. Setiap gerakan terasa lebih menguras tenaga. Sekitar pukul 10 pagi. Abdul Muiz akhirnya berhenti. Ia duduk di tanah, mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Kepalanya sedikit pusing. Pantas saja, katanya pelan. Belum makan dari tadi. Ia menengadah, menatap langit biru yang mulai cerah. Dan tanpa sadar, wajah wanita itu kembali muncul di pikirannya. Wajah pucat, mata lelah. Dan cara ia menerima nasi bungkus itu dengan tangan gemetar. Abdul Muiz menarik napas panjang. Semoga dia sudah makan sekarang, gumamnya. Dan anehnya, memikirkan itu membuatnya sedikit lebih tenang. Ia tersenyum kecil. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa marah pada dirinya sendiri. Yang ada hanya satu perasaan sederhana. Ikhlas. Setelah beristirahat sebentar, Abdul Muiz berdiri kembali. Masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Hari itu, ia mendapat tugas untuk menyortir bunga di gudang belakang taman. Gudang itu terletak agak jauh, dekat dengan pohon kenanga tua yang besar dan sudah ada sejak lama. Tempat itu biasanya sepi. Ia berjalan pelan ke arah sana. Langkahnya sedikit lebih berat dari biasanya. Perutnya masih kosong. Tubuhnya mulai lelah. Namun ia tetap berjalan. Saat sampai di depan gudang, ia membuka pintu kayu itu perlahan. Aroma bunga langsung menyambutnya. Harum dan menenangkan. Ia masuk, duduk di bangku kecil. Mulai menyortir bunga satu persatu. Suasana di dalam gudang sangat sunyi. Hanya suara daun yang bergesekan, dan napasnya sendiri yang terdengar sedikit lebih berat. Beberapa menit berlalu. Lalu, tiba-tiba, angin berhembus. Pelan, sangat pelan. Abdul Muiz berhenti. Keningnya mengerut. Ia menoleh ke arah pintu. Tertutup. Jendela juga tertutup. Angin dari mana? Gumamnya pelan. Namun ia jelas merasakannya. Angin itu melewati tubuhnya.
membawa aroma kenanga yang tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tidak biasa. Tidak seperti biasanya. Jantung Abdul Muiz mulai berdebar pelan. Ia berdiri, menatap ke arah pintu gudang. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Suara halus, seperti kain yang bergesekan pelan. Di luar sana, Abdul Muiz menahan napas, lalu perlahan melangkah menuju pintu gudang. Tanpa ia sadari, sesuatu sedang menunggunya di luar. Abdul Muiz berdiri terpaku di dalam gudang. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Angin itu masih terasa, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu gudang. Tangannya terangkat, memegang gagang pintu yang sedikit dingin. Untuk sesaat ia ragu. Entah kenapa, suasana di luar terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih asing. Namun rasa penasaran mendorongnya. Perlahan, Abdul Muiz membuka pintu itu. Crek! Pintu kayu itu terbuka sedikit demi sedikit. Dan di detik itu, ia melihat sesuatu. Seseorang. Seorang wanita berdiri tidak jauh dari pintu gudang, tepat di bawah pohon kenanga tua yang menjulang besar. Abdul Muiz langsung terdiam. Wanita itu tidak seperti manusia biasa. Ia mengenakan pakaian kerajaan Jawa kuno tanpa lengan. Kainnya menjuntai anggun mengikuti bentuk tubuhnya. Di kedua tangannya melingkar gelang emas yang berkilau lembut terkena cahaya matahari siang. Rambutnya disanggul rapi. Dan di bahunya terjatuh selendang putih panjang yang bergerak pelan, seolah mengikuti irama angin yang tidak terlihat. Bunga-bunga kenanga jatuh satu persatu di sekitarnya. Pelan, tenang, seperti menyambut kehadirannya. Abdul Muiz tidak bergerak. Matanya menatap wanita itu tanpa berkedip. Cantik, sangat cantik. Namun bukan hanya cantik biasa. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Aura tenang, dalam, dan entah kenapa, membuat suasana di sekitarnya terasa berbeda. Lebih hening, lebih damai, tapi juga membuat jantung berdebar. Wanita itu berdiri diam. Lalu perlahan, ia menoleh ke arah Abdul Muiz. Tatapan mereka bertemu. Dan di saat itu, waktu seolah berhenti. Wanita itu tersenyum. Senyum yang lembut, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Abdul Muiz menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada acara adat. Mungkin ada orang yang sedang foto. Mungkin. Namun semua kemungkinan itu terasa tidak masuk akal. Karena tempat ini sepi. Sangat sepi. Dan tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Akhirnya, Abdul Muiz memberanikan diri melangkah keluar dari gudang. "Maaf, Mbak," katanya pelan, berusaha tetap sopan. "Taman belum dibuka untuk umum. Kalau mau masuk biasanya dari gerbang depan." Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Abdul Muiz. Tatapan yang lembut, tapi dalam. Seperti seseorang yang sudah mengenalnya sejak lama. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya wanita itu berbicara. "Aku tahu taman ini belum dibuka." Suaranya halus. Sangat halus. Hampir seperti bisikan angin. Abdul Muiz sedikit bingung. "Kalau begitu, Mbak tersesat?" tanyanya. Wanita itu tersenyum kecil. Menggeleng pelan. "Aku tidak tersesat." Ia melangkah mendekat. Aneh. Langkahnya sangat pelan, tapi terasa seperti meluncur, bukan berjalan. Gelang emas di tangannya berbunyi lembut setiap kali ia bergerak. "Aku memang ada di sini." Jawaban itu membuat Abdul Muiz semakin bingung. "Maksudnya, Mbak kerja di sini juga?" tanyanya lagi. Wanita itu berhenti beberapa langkah di depannya. Jarak mereka sekarang tidak terlalu jauh. "Aku bukan pekerja di sini," jawabnya tenang. Lalu, Abdul Muiz mulai merasa aneh.
Wanita itu menoleh ke arah pohon kenanga tua di sampingnya. Menatapnya dengan penuh makna. Lalu kembali menatap Abdul Muiz. Aku sudah ada di taman ini, jauh sebelum kamu lahir. Kalimat itu membuat bulu kuduk Abdul Muiz merinding. Ia tertawa kecil, mencoba menutupi rasa tidak nyaman. Maksudnya sudah lama kerja di sini ya, Mbak? Katanya setengah bercanda. Wanita itu tersenyum lagi. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Seperti menyimpan rahasia besar. Namaku, katanya pelan. Ratu Kenangasari. Angin tiba-tiba berhembus. Lebih kuat dari sebelumnya. Bunga kenanga berjatuhan di antara mereka. Aku adalah penunggu taman ini. Sunyi. Sangat sunyi. Bahkan suara burung pun seperti menghilang. Abdul Muiz tidak langsung menjawab. Otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Penunggu taman? Apa maksudnya? Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka berdua. Dan pohon kenanga tua yang berdiri diam seperti saksi. Mbak bercanda ya? Ucapnya pelan, meskipun suaranya mulai terdengar ragu. Ratu Kenangasari tidak menjawab. Ia justru menatap Abdul Muiz lebih dalam. Kamu tidak sarapan hari ini, Abdul Muiz. Kalimat itu membuat Abdul Muiz langsung kaget. Tubuhnya sedikit tersentak. Mbak, kok tahu nama saya? Tanyanya cepat. Ratu Kenanga tersenyum lembut. Kamu memberikan nasi bungkusmu pagi tadi. Jantung Abdul Muiz berdebar kencang. Kamu pikir aku tidak mengenal orang yang memberiku makan? Dunia seperti berhenti sejenak. Abdul Muiz menatap wanita itu dengan mata membesar. Otaknya mencoba mengingat. Wajah pengemis tadi pagi. Wajah pucat. Mata lelah. Dan sekarang, ia melihat lagi ke arah wanita di depannya. Cantik. Anggun. Berbeda. Tapi, ada sesuatu yang sama. Matanya. Tatapan itu sama. Itu. Mbak? Suara Abdul Muiz hampir berbisik. Ratu Kenangasari mengangguk pelan. Iya, Abdul Muiz. Aku sering menyamar menjadi manusia. Angin kembali berhembus. Bunga kenanga berputar di udara. Aku ingin melihat, lanjutnya pelan. Apakah masih ada manusia yang mau menolong tanpa pamrih? Abdul Muiz tidak bisa berkata apa-apa. Perutnya lapar. Kepalanya sedikit pusing. Dan sekarang, ia berdiri di depan seseorang yang tidak masuk akal. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Sedikit pun. Yang ia rasakan justru tenang. Seperti berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Pengemis yang ia tolong pagi tadi, ternyata bukan manusia biasa, melainkan penunggu taman yang telah hidup jauh sebelum dirinya ada. Dan tanpa Abdul Muiz sadari, pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Abdul Muiz masih berdiri di bawah pohon kenanga tua itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang semakin kuat. Kelopak-kelopak kenanga jatuh satu persatu di sekitar mereka, seperti sesuatu yang hidup, yang ikut merasakan kehadiran wanita di depannya. Ia menatap Ratu Kenangasari dengan tatapan penuh tanda tanya. Pikirannya masih mencoba menerima kenyataan. Pengemis tadi pagi adalah wanita ini. Seorang penunggu taman. Seseorang yang bahkan mengaku sudah ada jauh sebelum dirinya lahir. Namun anehnya, ketakutan yang seharusnya muncul, tidak ada. Yang ada justru perasaan tenang. Seperti ia memang seharusnya berada di sini. Seperti pertemuan ini, bukan kebetulan. Jadi, benar ya, ucap Abdul Muiz pelan. Yang tadi pagi itu, memang Mbak. Ratu Kenanga mengangguk lembut. Iya, Abdul Muiz. Itu aku. Kenapa? Menyamar jadi pengemis? Tanyanya lagi, masih mencoba memahami. Ratu Kenanga berjalan perlahan mendekati pohon kenanga tua, lalu menyentuh batangnya dengan lembut.
Seolah-olah pohon itu bukan sekadar pohon, tapi sesuatu yang sangat berharga baginya. Aku sudah menjaga taman ini sangat lama, katanya pelan. Sangat lama, sampai aku sendiri lupa sudah berapa waktu yang telah berlalu. Ia menatap bunga-bunga di sekelilingnya. Aku melihat manusia datang dan pergi, tertawa, berjanji, bahkan menangis di tempat ini. Ia berhenti sejenak. Tapi, jarang sekali aku melihat manusia yang benar-benar peduli pada orang lain yang tidak mereka kenal. Abdul Muiz terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi dalam. Karena itu, lanjut Ratu Kenanga, aku sering menyamar menjadi manusia biasa. Kadang menjadi nenek tua, kadang menjadi anak kecil, dan tadi pagi, menjadi seorang pengemis. Aku ingin melihat, ucapnya pelan. Apakah masih ada manusia yang mau menolong, tanpa bertanya siapa, tanpa berharap balasan? Abdul Muiz menunduk sedikit. Ia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, apa yang ia lakukan tadi pagi bukan sesuatu yang besar. Ia hanya tidak tega. Saya cuma kasihan saja, katanya pelan. Tidak ada yang istimewa. Ratu Kenanga menoleh. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Justru itu yang istimewa, Abdul Muiz. Ia melangkah mendekat. Kamu tidak menolong untuk terlihat baik. Kamu tidak menolong karena ingin dipuji. Kamu bahkan memberikan satu-satunya makananmu, tanpa berpikir panjang. Abdul Muiz tersenyum kecil. Sedikit malu. Memang cuma itu yang saya punya. Ratu Kenanga menatapnya lama. Kamu tidak menyesal? Tanyanya. Abdul Muiz menggeleng pelan. Lapar bisa ditahan, jawabnya jujur. Tapi kalau saya pura-pura tidak melihat orang lapar, mungkin saya yang tidak bisa tidur. Sun. Untuk beberapa detik, Ratu Kenanga tidak berkata apa-apa. Namun matanya terlihat berubah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sangat dalam. Seperti rasa terharu, yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama ratusan tahun menjaga taman ini, ia telah melihat ribuan manusia. Orang kaya, orang miskin, orang baik, dan orang yang hanya berpura-pura baik. Tapi manusia seperti Abdul Muiz sangat jarang. Seseorang yang hidupnya sulit, tapi hatinya tetap lembut. Kamu tahu, kata Ratu Kenanga pelan, tidak semua manusia bisa melihatku seperti ini. Abdul Muiz mengangkat kepala. Maksudnya, hanya mereka yang hatinya tulus, yang bisa melihat wujud asliku. Abdul Muiz langsung melihat sekeliling. Jadi kalau ada orang lain di sini, mereka hanya akan melihatmu berdiri sendiri, jawab Ratu Kenanga tenang. Atau mungkin, tidak melihat apa-apa sama sekali. Abdul Muiz langsung merinding. Wah, kalau ada yang lihat saya ngomong sendiri, bisa dikira gila, katanya setengah bercanda. Untuk pertama kalinya, Ratu Kenanga tertawa kecil. Tawanya lembut, ringan, seperti suara lonceng kecil yang tertiup angin. Kamu lucu, Abdul Muiz. Ia kemudian berjalan perlahan mengelilingi Abdul Muiz. Setiap langkahnya membuat bunga kenanga jatuh dengan sendirinya. Abdul Muiz memperhatikan itu dengan takjub. Mbak ini, benar-benar bukan manusia ya? Gumamnya. Ratu Kenanga berhenti di depannya. Aku bukan manusia, katanya pelan. Tapi aku juga bukan sesuatu yang harus kamu takuti. Abdul Muiz mengangguk. Aneh ya, harusnya saya takut, tapi saya malah merasa tenang. Itu karena hatimu tenang, jawab Ratu Kenanga. Dan karena kamu sudah berbuat baik padaku. Ia menatap Abdul Muiz dalam-dalam. Di dunia kami, kebaikan adalah ikatan. Siapa yang berbuat baik dengan tulus, akan selalu kami ingat. Abdul Muiz tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia bisa merasakan satu hal. Pertemuan ini bukan kebetulan. Angin kembali berhembus.
Cahaya matahari menembus sela daun pohon kenanga dan jatuh di antara mereka. Suasana terasa berbeda, lebih dalam, lebih berarti. Abdul Muiz, panggil Ratu Kenanga pelan. Iya. Mulai hari ini, hidupmu akan sedikit berubah. Abdul Muiz mengerutkan kening. Berubah bagaimana? Ratu Kenanga tersenyum. Namun senyum itu misterius. Nanti kamu juga akan tahu. Angin berputar pelan. Kelopak kenanga berterbangan di udara. Dan tanpa disadari Abdul Muiz, sebuah pintu dalam hidupnya telah terbuka. Perubahan yang dikatakan Ratu Kenanga belum terlihat sekarang. Namun sesuatu perlahan mulai mendekat. Dan Abdul Muiz belum tahu bahwa kebaikan kecilnya pagi itu akan membawa perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Sejak pertemuan pertama di bawah pohon kenanga tua itu, hari-hari Abdul Muiz tidak pernah terasa sama lagi. Ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Menyiram bunga, memotong daun kering, menyapu jalan setapak, dan menyortir bunga di gudang. Semua terlihat sama dari luar. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Sekarang, ada satu hal yang selalu ia tunggu setiap hari. Kemunculan Ratu Kenang Asari. Namun Ratu Kenanga tidak selalu datang. Kadang ia muncul di pagi hari saat taman masih sepi. Kadang di siang hari saat matahari tepat di atas kepala. Kadang juga di sore hari, saat langit mulai berubah jingga. Tapi setiap kali ia datang, Abdul Muiz selalu merasakannya. Aroma kenanga yang tiba-tiba menjadi lebih harum. Angin yang berhembus lebih lembut. Dan suasana yang tiba-tiba terasa berbeda. Hari itu, Abdul Muiz sedang menyapu daun kering di dekat pohon kenanga. Tiba-tiba, aroma kenanga menguat. Ia berhenti. Tanpa perlu menoleh. Ia sudah tahu. Ratu, ucapnya pelan. Dan benar saja, saat ia menoleh, Ratu Kenangasari sudah berdiri di sana. Seperti biasa, anggun dalam pakaian kerajaan Jawa kuno, dengan selendang putih yang bergerak lembut tertiup angin. Abdul Muiz, jawabnya dengan senyum lembut. Sekarang, Abdul Muiz tidak lagi kaget, tidak lagi bingung. Yang ia rasakan justru tenang. Seolah-olah kehadiran Ratu Kenanga adalah bagian dari hidupnya yang baru. Mereka berjalan pelan di taman. Ratu Kenanga menyentuh bunga-bunga dengan ujung jarinya. Dan setiap kali ia menyentuhnya, bunga itu terlihat lebih segar, lebih hidup, lebih indah. Abdul Muiz memperhatikan dengan kagum. Ratu, taman ini jadi lebih hidup kalau kamu datang, katanya jujur. Ratu Kenanga tersenyum kecil. Aku memang terikat dengan tempat ini. Selama aku di sini, taman ini tidak akan mati. Mereka lalu duduk di bangku kayu di bawah pohon kenanga. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang damai, tapi juga sedikit sunyi. Ratu, kata Abdul Muiz pelan, sebenarnya kamu ini siapa? Ratu Kenanga terdiam sejenak. Seperti sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Dulu, katanya perlahan, aku adalah manusia. Abdul Muiz menoleh. Manusia. Ratu Kenanga mengangguk. Aku berasal dari keluarga kerajaan kecil di tanah ini, sangat lama sebelum tempat ini menjadi taman seperti sekarang. Ia menatap pohon kenanga tua. Aku sangat menyukai bunga kenanga. Aku merawat tempat ini, menjaganya. Suaranya mulai terdengar lebih pelan. Dan ketika aku meninggal, aku tidak benar-benar pergi. Abdul Muiz diam. Aku diberi tugas untuk menjaga tempat ini, menjaga bunga-bunga ini, menjaga tanah ini, agar tetap hidup. Hening. Angin berhembus. Bunga kenanga jatuh satu persatu. Berarti, ucap Abdul Muiz pelan, kamu sudah di sini, selama itu. Ratu Kenanga mengangguk. Iya. Ia tersenyum.
Namun senyum itu berbeda, lebih sepi. Aku melihat waktu berubah, kota berubah, orang-orang datang dan pergi. Ia berhenti sejenak, tapi aku tetap di sini, sendirian. Kata sendirian itu terasa berat. Abdul Muiz menunduk. Ia tidak bisa membayangkan hidup ratusan tahun, melihat semua orang pergi, dan tetap tinggal. Itu pasti sepi sekali, katanya pelan. Ratu Kenanga tersenyum. Tapi kali ini, matanya terlihat sedih. Iya, sangat sepi. Beberapa saat mereka hanya diam. Tidak ada kata-kata. Namun keheningan itu terasa penuh. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak hanya sekadar manusia dan penunggu taman. Abdul Muiz menjadi satu-satunya orang yang benar-benar berbicara dengan Ratu Kenanga. Yang mendengarkan ceritanya. Yang menemani kesepiannya. Hari demi hari berlalu. Dan tanpa disadari, perasaan itu tumbuh. Pelan. Diam-diam. Seperti bunga yang mekar tanpa suara. Suatu siang, setelah bekerja cukup lama, Abdul Muiz duduk di bangku dekat gudang. Tubuhnya lelah, tangannya kotor, bajunya basah oleh keringat. Namun saat angin berhembus, ia tersenyum. "Kamu datang lagi," katanya pelan. Ratu Kenanga sudah berdiri di sana. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Lebih dalam, lebih rumit. "Abdul Muiz," katanya pelan. "Iya. Kamu, kenapa selalu baik pada semua orang?" Abdul Muiz berpikir sebentar. "Entahlah," jawabnya. "Saya cuma tidak tega lihat orang susah." Ia tersenyum kecil. "Ibu saya dulu bilang, kalau kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa punya hati yang baik." Ratu Kenanga terdiam. Menatapnya lama. "Kamu sangat mirip seseorang," katanya pelan. "Siapa?" "Seseorang dari masa laluku." Suasana menjadi hening. Abdul Muiz menatap Ratu Kenanga. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan wajahnya, matanya, senyumnya, cara ia berdiri. Dan di detik itu, ia sadar sesuatu. Perasaan yang selama ini ia abaikan. Tidak bisa ia tahan lagi. Abdul Muiz menarik napas pelan. "Ratu," katanya. "Iya. Saya mau jujur." Ratu Kenanga menatapnya. "Apa?" Abdul Muiz menunduk sebentar. Lalu berkata pelan, "Tiap kamu datang, saya merasa tidak sendirian." Ia mengangkat wajahnya, menatap Ratu Kenanga. "Dan, sepertinya, saya jatuh cinta sama kamu." Sun. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Bunga kenanga berjatuhan. Ratu Kenanga terdiam. Matanya perlahan tertutup. Wajahnya berubah. Sedih. Sangat sedih. "Abdul Muiz." Suaranya pelan. "Kamu tidak boleh mengatakan itu." "Kenapa?" tanya Abdul Muiz. "Karena aku bukan manusia." Ia membuka matanya. "Dan manusia tidak boleh mencintai penunggu seperti aku." Abdul Muiz terdiam. "Kenapa tidak boleh? Perasaan kan tidak bisa disuruh." Ratu Kenanga menggeleng pelan. "Karena dunia kita berbeda. Waktu kita berbeda. Kamu akan menua, sementara aku akan tetap seperti ini." Suaranya mulai bergetar. "Aku tidak bisa hidup bersamamu seperti manusia." Abdul Muiz tidak menjawab. Dadanya terasa berat. Namun ia berkata pelan, "Saya tidak minta kamu jadi manusia. Saya cuma ingin kamu tetap ada." Ratu Kenanga menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia merasakan sesuatu yang dulu pernah ia miliki. Cinta. Dan justru itu yang paling ia takuti. Cinta itu nyata.
Tapi tidak seharusnya ada. Dan sejak saat itu, mereka berdua tahu bahwa perasaan ini hanya akan membawa satu akhir, perpisahan. Sejak hari ketika Abdul Muiz mengungkapkan perasaannya, segalanya terasa berbeda. Ratu Kenangasari masih datang. Masih berdiri di bawah pohon kenanga tua itu. Masih tersenyum, namun tidak lagi sama. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Lebih banyak diam. Lebih banyak menahan perasaan. Sore itu, langit terlihat mendung. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Daun-daun kenanga bergesekan pelan, menciptakan suara yang sunyi, namun berat. Abdul Muiz sedang merapikan pot bunga ketika aroma kenanga tiba-tiba menguat. Ia menoleh. Ratu Kenanga sudah berdiri di sana. Namun kali ini, wajahnya serius. Abdul Muiz, ucapnya pelan. Iya, Ratu. Kamu masih ingat nasi bungkus yang kamu berikan padaku? Abdul Muiz tersenyum kecil. Tentu saja ingat. Itu nasi paling mahal dalam hidup saya. Soalnya saya kerja seharian sambil nahan lapar. Namun Ratu Kenanga tidak tersenyum. Tatapannya dalam. Di dunia kami, ada hukum, katanya pelan. Hukum. Kebaikan yang tulus, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Abdul Muiz mengerutkan kening. Maksudnya, harus dibalas. Abdul Muiz langsung menggeleng. Tidak usah. Ratu, saya sudah ikhlas waktu itu. Ratu Kenanga menggeleng pelan. Ini bukan tentang kamu ikhlas atau tidak. Ini tentang keseimbangan. Ia melangkah mendekat. Kebaikan yang tulus akan selalu kembali. Abdul Muiz masih belum sepenuhnya mengerti. Lalu, dibalas bagaimana? Ratu Kenanga tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Hari ini, pulanglah lebih cepat. Abdul Muiz bingung. Kenapa? Ada sesuatu yang harus kamu lihat di rumahmu. Suaranya lembut, namun terasa serius. Jangan kaget. Sebelum Abdul Muiz sempat bertanya lagi, tubuh Ratu Kenanga mulai memudar. Perlahan, menjadi kelopak-kelopak kenanga yang beterbangan. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Hari itu, Abdul Muiz benar-benar pulang lebih cepat. Langkahnya cepat. Pikirannya penuh tanda tanya. Sesampainya di rumah kontrakannya yang kecil, ia membuka pintu. Dan langsung berhenti. Ada aroma nasi. Padahal, ia tidak memasak apa-apa. Di atas meja kecil di dalam rumahnya, ada satu nasi bungkus. Persis. Kertas coklat. Lipatan yang sama. Seperti nasi yang ia beli pagi itu. Jantungnya berdebar. Ia mendekat perlahan. Ini? Tangannya gemetar saat membuka bungkus itu. Namun saat terbuka, ia terdiam. Tidak ada nasi. Tidak ada lauk. Hanya 3 lembar daun kenanga kering. Tersusun rapi. Abdul Muiz mengerutkan kening. Ini apa maksudnya? Ia mengambil daun itu. Menciumnya. Aromanya sangat kuat. Berbeda. Ia teringat Ratu Kenanga. Dan tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Mungkin ini kenang-kenangan. Karena lelah, ia tertidur tanpa makan malam. Keesokan paginya, Abdul Muiz terbangun dengan tubuh lemas. Perutnya kembali lapar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Daun kenanga. Ia langsung menoleh ke meja. Dan saat itu juga, matanya membesar. Itu bukan. Ia berdiri cepat. Langkahnya mendekat perlahan. Di atas meja, bukan lagi daun kenanga. Melainkan 3 keping emas. Berbentuk daun. Mengkilap. Dengan detail urat daun yang masih terlihat jelas. Abdul Muiz memegangnya. Dingin. Berat. Nyata. Ini
Emas. Suara Abdul Muiz hampir berbisik. Tangannya gemetar. Pikirannya kosong. Ia langsung teringat satu kalimat. Kebaikan yang tulus akan kembali. Sejak hari itu, hidup Abdul Muiz berubah. Ia menjual satu keping emas. Memperbaiki rumah kontrakannya yang hampir roboh. Membeli perabot sederhana. Dan menyimpan sisanya. Namun, ia tidak berubah. Ia tetap bekerja di taman. Tetap memakai baju lamanya. Tetap menyiram bunga setiap pagi. Dan tetap duduk di bawah pohon kenanga setiap sore. Karena bagi Abdul Muiz, ada satu hal yang lebih berharga dari emas. Ratu Kenangasari. Hidup Abdul Muiz sudah berubah. Tapi satu pertanyaan besar muncul. Apakah kekayaan ini akan mengubah hatinya? Atau justru ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga? Hari-hari berlalu. Hidup Abdul Muiz memang berubah. Tapi tidak sepenuhnya. Ia tidak lagi benar-benar miskin. Namun, ia tetap hidup sederhana. Tetap bekerja di taman. Tetap menjadi dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Ratu Kenangasari. Sudah beberapa hari, ia tidak muncul. Tidak ada aroma kenanga yang tiba-tiba menguat. Tidak ada angin lembut yang membawa kehadirannya. Taman terasa kosong. Abdul Muiz mulai gelisah. Setiap hari ia menunggu. Setiap sore ia duduk di bawah pohon kenanga. Namun Ratu Kenanga tidak datang. Sampai suatu sore, langit berwarna jingga. Taman sudah sepi. Angin berhembus pelan. Dan bunga kenanga mulai jatuh. 1, 2, 3. Abdul Muiz langsung berdiri. Jantungnya berdebar. Ia menoleh. Dan akhirnya, Ratu Kenanga berdiri di sana. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Senyumnya lembut, tapi penuh kesedihan. Ratu, suara Abdul Muiz hampir berbisik. Aku selalu datang, jawabnya pelan. Hanya saja, kamu tidak selalu bisa melihatku. Abdul Muiz tidak mengerti, tapi ia bisa merasakan. Sesuatu akan terjadi. Ratu, kamu kenapa? Tanyanya. Ratu Kenanga mendekat. Sangat dekat. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri tanpa jarak. Abdul Muiz, katanya pelan. Tugasku di taman ini sudah hampir selesai. Seperti petir di siang hari, hati Abdul Muiz langsung terasa kosong. Maksudnya, selesai. Aku tidak bisa selamanya di sini. Suaranya lembut, namun terasa menyakitkan. Akan ada penunggu baru yang menggantikanku. Abdul Muiz menunduk. Dadanya sesak. Kalau kamu pergi, kamu kemana? Ratu Kenanga menggeleng. Aku tidak tahu. Sun. Angin berhembus. Membawa perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih, kata Ratu Kenanga pelan. Untuk nasi bungkus itu. Untuk membuatku tidak merasa sendirian lagi. Mata Abdul Muiz mulai berkaca-kaca. Saya tidak butuh emas itu, katanya pelan. Saya cuma ingin kamu tetap di sini. Ratu Kenanga tersenyum. Sedih. Kalau aku bisa memilih, mungkin aku juga ingin tetap di sini. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh tangan Abdul Muiz. Untuk pertama kalinya. Dingin, tapi lembut. Abdul Muiz, bisiknya. Di setiap bunga kenanga yang jatuh. Di setiap angin yang membawa harumnya. Aku akan selalu ada. Air mata Abdul Muiz jatuh. Ratu. Namun, perlahan, tubuh Ratu Kenanga mulai memudar. Menjadi kelopak-kelopak bunga. Selendangnya berubah menjadi kabut. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Yang tersisa, hanya bunga kenanga yang jatuh di tanah.
dan aroma yang tertinggal di udara. Sejak hari itu, Abdul Muiz tetap bekerja di taman. Ia merawat bunga lebih rajin, lebih tulus. Setiap sore, ia duduk di bawah pohon kenanga. Dan setiap kali bunga jatuh tanpa angin, ia tersenyum. Aku tahu kamu di sini, Ratu. Kadang, kebaikan kecil yang kita lakukan bisa mengubah hidup kita selamanya. Cinta tidak selalu harus memiliki, dan ketulusan akan selalu kembali. Seperti bunga kenanga, yang harumnya tetap ada, meski tak terlihat.